membuat hidup menjadi bahagia. Sebagai mitra terbaik di industri produk peternakan, meningkatkan nilai kebahagiaan. Peternakan yang melimpah, dunia yang sehat. Farmsco hidup menjadi bahagia. Sebagai mulai dari bisnis industri pakan pada tahun 1973, Farmsco terlahir kembali sebagai perusahaan spesialis produk peternakan. Dengan tujuan menciptakan budaya makanan yang sehat, Farmsco selalu berkomunikasi dan bertumbuh, mencoba hal-hal baru tanpa henti. Mulai dari pakan, lalu peternakan babi, daging segar dan produk olahan daging, sampai mencapai ke distributor, membuka masa depan industri produk peternakan Korea Selatan, menjadi perusahaan pertama yang memperoleh sertifikat pengakuan manajemen berorientasi konsumen. Farmsco selalu menempatkan konsumen pada urutan paling utama. Farmsco yang selalu berusaha menjadi nomor satu untuk para konsumen, kini mengarahkan kaki untuk melangkah ke tingkat global. Kami mengarahkan usaha terbaik demi bertanggung jawab atas kebahagiaan konsumen seluruh dunia. Pakan milik Farmsco diproduksi dengan mematuhi peraturan. Kami menjamin pakan Farmsco yang diproduksi mulai dari pabrik Ansong dengan sistem produksi yang paling optimal, termasuk yang diproduksi di pabrik pakan Majemuk Jonggep dan Jeju selalu memiliki kualitas terbaik. Tahun 1985, Farmsco untuk pertama kalinya dalam industri pakan di Korea Selatan mendirikan R&D Center Peternakan, menjadi yang terdepan dalam mengembangkan inovasi produk terbaik di bidang peternakan babi, sapi, ayam, dan makanan hewan. Melalui program dengan spesifikasi tercanggih yang sistematis dan organisasi bisnis yang memiliki spesialisasi, Farmsco menyediakan layanan yang terbaik. Berdasarkan hal ini, setiap tahun Farmsco selalu mendapatkan hasil yang meningkat dan memiliki kebanggaan sebagai perusahaan yang memimpin industri produk ternak di Korea Selatan. Perusahaan peternakan terintegrasi milik Farmsco membuka masa depan peternakan Korea Selatan. Farmsco selalu mengembangkan peternakan babi dari awal sampai akhir, mulai dari produksi babi ternak terbaik sampai penyediaan daging babi yang aman dan bersih. Dimulai dari peternakan babi Jiangsu dan peternakan pembibitan yang dikelola langsung bersama 100 peternakan mitra spesialis, pembibitan dan penggemukan di seluruh Korea, Farmsco membanggakan produksi dan penyediaan babi ternak berkapasitas dan kualitas tinggi, serta menjalankan peran sebagai pemimpin pemerkuat daya saing domestik dan luar negeri dari industri peternakan terintegrasi. Dengan target ternak yang berkelanjutan, ternak yang ramah lingkungan dan hasil produksi global nomor 1, Farmsco menyediakan protein berkualitas tinggi yang paling aman dan sehat. Selain itu, kompleks Hanwoo, Chonpyeong, Emsong, Chungbuk sampai ke pengiriman sapi ternak dan sapi daging dengan spesifikasi tercanggih memimpin peningkatan industri Hanwoo. Farmsco menghadiahkan kepercayaan yang paling baik. Farmsco mengolah, mendistribusikan daging mentah terbaik, mengantarkan makanan yang aman dan sehat dari peternakan ke meja makan konsumen. Brand makanan segar Farmsco, Hypok, melalui sistem produksi yang berbeda dan standar manajemen kualitas yang ketat, mengantarkan produk terbaik kepada konsumen. Oleh karena itu, Hypok terpilih sebagai brand terbaik pilihan konsumen yang memiliki kualitas dan rasa yang terbaik. Farmsco dengan rasa dan kualitas yang selalu sama akan memimpin tren makanan segar Korea Selatan. Farmsco menciptakan budaya makanan yang sehat. Farmsco menggunakan bahan mentah yang dapat dipercaya dan bahan makanan yang dipilih secara hati-hati, diproduksi di fasilitas yang higienis, menjadi produk olahan daging yang berbeda dari yang lain. Hypok yang telah melewati standar manajemen kualitas yang ketat sebagai bahan mentah mulai dari masuk gudang sampai pemilihan, dipilih secara ketat dan dibuat jujur dengan mematuhi peraturan tanpa penambahan zat aditif kimia. Berdasarkan pengetahuannya, Farmsco memproduksi 250 produk makanan beku dan menemui konsumen melalui beragam produk di pasar kotak makanan, toko serba ada, dan industri makan siang sekolah yang bertanggung jawab atas nutrisi anak-anak.
Farmsco bertujuan menjadi perusahaan spesialis produk peternakan global dan sedang memperluas cakupan usaha di luar negeri. Tahun 2010, Farmsco menyiapkan fasilitas penyimpanan dan pengolahan jagung di area Gorontalo, Sulawesi, Indonesia, serta sedang melaksanakan usaha pengumpalan, pengeringan, dan penjualan jagung untuk keperluan pakan. Dimulai dari ini, Farmsco bertekad memperluas area bisnis ke industri pakan dan industri peternakan unggas di luar negeri serta mengamankan daya saing. Pabrik pakan yang berlokasi di area Serang, Jawa Barat, Indonesia setiap tahun memiliki fasilitas produksi pakan terbaru yang mampu memproduksi sampai 500.000 ton dan berada di dekat pelabuhan sehingga dinilai memiliki daya saing usaha yang tinggi. Peternakan ayamnya memiliki luas keseluruhan 18 hektar dengan populasi mencapai 135.000 ekor. Farmsco yang memimpin industri produk ternak Korea Selatan dan berkontribusi pada kebahagiaan hidup konsumen, kedepannya akan bertanggung jawab atas kebahagiaan konsumen luar negeri juga. Hanya demi konsumen, Farmsco menyediakan makanan yang aman dan menciptakan budaya makanan yang sehat. Farmsco berkomunikasi dengan masyarakat daerah dan menanggung tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk membina masyarakat lokal dan kaum marginal, melalui kegiatan berbagi Farmsco selalu ada bersama sebagai tetangga yang dapat diandalkan. Dengan kepercayaan diri, dapat membuat dunia yang lebih baik dengan semangat mengubah dunia. Farmsco bertekad untuk menjadi semakin dekat dengan Anda. Kami selalu berkomunikasi. Kami menghormati suara konsumen, serta pemikiran dari para anggota perusahaan. Kami tumbuh bersama, mengedepankan kepercayaan, mematuhi peraturan norma sosial. Kami terus mencoba tanpa henti, terus memperbaiki dan bertindak cepat, berjanji akan menciptakan esok yang bahagia. Kami selalu berusaha menjadi nomor satu. Dengan kebanggaan sebagai tenaga ahli terbaik, kami tidak berhenti di masa kini dan membuka masa depan industri produk peternakan. Perkembangan industri produk peternakan adalah masa depan Farmsco. Kehidupan bagi konsumen adalah hari esok yang diimpikan Farmsco. Dengan hubungan yang saling menguntungkan, memimpin budaya makanan yang sehat, Farmsco selalu ada di setiap saat di sisi Anda. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Farmsco Indonesia. Jumpa lagi bersama saya, Zainal Arifin, dari tim Marketing dan Technical Support PT Farmsco Feed Indonesia. Dan kali ini kita berjumpa lagi tentunya kali kedua bersama wanita spesial yang ada di samping saya nih. Tentu Sobat Farmsco sedang menunggu-nunggu dan menanti-nanti acara yang spesial ini, acara e-talk edisi kedua. Sebelumnya kami di sini tetap memperhatikan protokol kesehatan ya Bu ya. Dan kami juga dari tim mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh muslim yang ada di Indonesia. Dan sore ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang wanita dan tentunya sesuai dengan tema pada sore hari ini, dan di bulan ini tentunya ada hari spesial di mana hari dilahirkannya seorang wanita hebat, wanita luar biasa, dan wanita yang penuh inspiratif, yaitu R.A. Kartini. Dan ini merupakan R.A. Kartininya Farmsco Indonesia nih. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Andriza Lenin. Beliau ini sebagai manajer produksi PT Farmsco Feed Indonesia. Sebelumnya dipersilakan kepada Ibu Andri untuk menyapa Sobat Farmsco Indonesia nih, Bu Andri. Oke. Terima kasih. Iya. Halo semua, terima kasih. Sore ini
saya spesial datang hari ini. Mas Jenal, terima kasih. Terima kasih. Semua sahabat Pamsko, saya berharap kita sehat walafiat. Pada bulan ini juga bulan spesial, bulan Ramadan. Semua menjaga kesehatan di musim pandemi yang agak semakin sepertinya semakin tinggi juga ya. Jadi tolong jaga kesehatan semua. Dan senang sekali hari ini bisa menyapa semua sahabatnya Famsko live hari ini. Wah, spesial sekali saya hari ini. Merasa tersanjung saya. Terima kasih Pak Jenal. Iya, terima kasih kepada Bu Andri sudah berkenan hadir dalam acara Pamsko e-Talk dan Sobat Pamsko Indonesia, kita juga sekarang selain live via YouTube, kita juga live via Facebook dan via Instagram. Silakan Sobat Pamsko Indonesia bisa membagikan link yang sudah kita share untuk kita sama-sama sharing dan berbagi kebermanfaatan tentunya di bulan Ramadan ini. Oke, saya pengen tanya-tanya dulu nih kepada Bu Andri gitu. Karena topik utama kita nih Bu, kita berbicara pakan yang berkualitas. Oh iya, Iya, ini namun menarik kayaknya. menarik Bu. Ini sambil ngabuburit nih tapi Nah ya. iya, bener banget sambil ngabuburit. Kurang lebih kita 1 jam nih Bu. Boleh, boleh. Kita 1 jam. Sebelumnya saya ingin tahu mengenai karir dan perjalanan Ibu Andri sejauh Oh, ini, boleh diceritakan kepada Sobat Pamsko Indonesia. oke, oke. Terima kasih Mas Jenal. Saya sebenarnya sudah berkecimpung di Fitmil itu hampir sekitar 21 tahun. 21 tahun kemudian karir saya diawali saya sebagai quality control dan sekarang saya dipercayakan untuk menjaga produksi. Saya yakin dengan punyanya pengalaman saya sebagai penjaga quality sebelumnya, tentunya membuat produksi akan lebih intens dan lebih berkualitas. Makanya topik hari ini sepertinya bagaimana kita memproduksi pakan kualitasnya Famsko. Iya, betul banget Bu Andri. Jadi secara awal nih, prolog Bu Andri sudah menjelaskan kepada Sobat Pamsko Indonesia bahwa beliau berkarir di PT Pamsko di Indonesia sebelumnya sebagai apa nih Bu di quality controlnya Bu? Sebagai Oh iya, saya di quality control juga itu sebagai manajer quality control. Kemudian sekarang saya dipercayakan pegang menjadi manajernya produksinya Famsko. Oke, tentu ini akan menarik nih karena kita berbicara kualitas dan yang namanya kualitas tentunya sangat ketat sekali ini dari quality controlnya Pamsko dan saat ini pun Ibu Andri sebagai manajer produksinya ya Bu. Betul, betul. Sebelum ke sana nih, saya terlebih dahulu ingin tahu aktivitas Bu Andri ini. Kan Ibu Andri seorang wanita, tentu Ibu Andri ini sebagai ibu rumah tangga ya Bu. Betul, betul. Nah, gimana nih Bu? Ini spesial ya. Iya. Spesial. Oke. eh saya saya sangat sangat bahagia di mana keluarga saya sangat sangat support bagaimana saya bisa berkarir sekian lama di Fitmil dan kemudian bisa mencapai sukses sampai di posisi seperti ini itu bagi saya adalah suatu perjuangan yang harus kita apresiasi. Tidak gampang untuk bisa capai sampai di posisi seperti ini. Kemudian saya mungkin akan sharing dengan teman-teman sahabatnya Pamsko. Saya ada satu apa ya moto, usaha itu tidak akan membohongi hasil. Gini, itu yang selalu saya tanamkan di saya. Iya, sangat setuju banget dengan pernyataan Bu Andri bahwasannya betul sekali gitu. Apa yang kita usahakan, semaksimal mungkin kita usahakan, insya Allah hasilnya akan mengikuti ya Bu ya. Betul. Dan yang menjadikan saya penasaran gimana cara membagi waktu Bu. Membagi manajemen waktu nih, ibu kan kerja terus lagi di rumah sebagai ibu rumah tangga. Seperti apa tuh Bu? Spesialnya bagaimana kita cara membagi waktu, itulah indahnya hidup. Indahnya hidup semua harus dinikmati. Kita nggak boleh bilang ya, itu susah sekali enggak. Pasti saya di rumah tetap dengan kewajiban saya sebagai seorang ibu, kewajiban sebagai seorang istri,
Saya di kantor, kewajiban sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pembantu dari karyawan-karyawan saya sendiri, itu kita coba memanagenya, mendetailkan semuanya. Kita harus memplanningkan semuanya. Yang penting, tahu dulu tujuan kita itu kemana. Iya. Nah, dengan tahunya kita tujuan, kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Oke, berarti kita eh, nangkep nih Bu dari Ah, obrolan barusan, persiapan tentunya Bu ya, iya, persiapan, kesiapan juga dan betul. tujuan itu harus Penting, benar-benar jelas ya harus Bu jelas. untuk kita bisa menjalankan tugas, kewajiban dan membagi waktu sesuai porsinya. Betul. Oke, sebelum ke topik utama nih Bu Andri, kan topik utama kita mengenai proses pembuatan pakan yang berkualitas PAMSCO ya. Betul. Nah, kalau dari kata kualitas sendiri, dari PAMSCO sendiri, atau menurut Bu Andri, arti kata kualitas itu seperti apa sih? eh Kualitas ya, itu semua orang pasti bicara. Tapi kadang-kadang orang tuh nggak tahu Ya, konsepnya sebenarnya tuh seperti apa. Apa yang diinginkan oleh customer kita, sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, tepat guna itulah kualitas. Eh, saya sangat sangat terbantunya dalam proses memproduksi pakannya Pamsko karena background saya di dalam quality. Kemudian Pamsko ini unik, Pamsko ini unik. Uniknya bagaimana? Pamsko kita di dalam plan ini dipercayakan oleh manajemennya Pamsko. Kita mengatur bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab di mana kualitas itu adalah kewajiban semua prosesnya. Jadi beda mungkin dengan persepsinya beberapa company yang lain yang bicara, oh kualitas adalah tanggung jawabnya Departemen Quality Control. Tidak. Kalau di PAMSCO itu berbeda. PAMSCO, setiap proses memiliki kewajiban terhadap kualitas. Mereka tidak diperbolehkan memberikan defek terhadap proses berikutnya. Jadi kualitas itu adalah hal yang bagi mereka adalah hal yang menjadi kewajiban mereka masing-masing. Jadi dengan begitunya, apabila dari awal sampai akhir kita sudah semua proses bisa menjaga kualitas, saya yakin produk Pamsco adalah yang terbaik. dan memang yang sedang dijalankan oleh PAMSCO gitu, dari semua departemen kita saling bekerja sama untuk memberikan produk yang berkualitas tentunya Bu ya. Betul, betul. Iya. Tapi sebelumnya tadi belum terjelaskan dulu Bu, ini Hmm. mengenai karir Bu Andrija nih. Jadi saya pengen tahu juga nih Bu, Oke. sebelum di PAMSCO nih Bu Andrija kerja di mana dulu gitu. Soalnya saya tahu, saya kenal Bu Andrija ya waktu saat ini gitu. Oh iya. Eh, saya sebenarnya berawal itu, saya mulai bekerja udah lama sekali ya. Mulai bekerja itu saya setelah saya lulus itu mulai bekerja di perusahaan kosmetik sebenarnya. Saya berawal di R&D-nya sebuah perusahaan kosmetik, kemudian setelah 3 tahun saya baru bergabung dengan perusahaan pakan. Wah, jauh beda sekali ya Iya, antara betul betul. kosmetik dengan pabrik pakan ya. Tapi di pabrik pakan saya sempat menjadi eh, dari awal sampai hampir sekitar 13 tahun itu saya di laboratorium serta quality assurance-nya. Kemudian saya ada dipercayakan lagi oleh company yang lain sebagai quality control dan quality assurance-nya juga. Kemudian terakhir saya bergabung dengan Pamsco. Dari awal Pamsco berdiri di menginvestasikan di Indonesia mulai tahun 2011 akhir ya. Saya berjoin dengan Pamsco. Jadi dari awal Pamsco ada di Indonesia saya sudah bekerja. Oke. Berarti kalau di industri feed mill udah berapa lama nih? Berapa Wah, tahun? ini kalau fit meal-nya sendiri hampir sudah 21 tahun Uh, kayaknya. luar biasa. Berarti Sepertinya kayaknya makanya itu iya, yang jadi kelotok kayaknya iya, gitu. udah usianya hampir-hampir sama dengan saya mungkin ya, Bu ya. Ya saya masih 17 ya. Oke. Nah, kita berbicara ini Bu ke topik utama nih Bu. Hmm, Kita kan Pamsco itu salah satu pabrik yang memproduksi pakan nih Bu. betul. Nah, untuk proses produksinya sendiri seperti apa nih yang dijalankan oleh Pamsco gitu untuk Hmm. menghasilkan produk pakan yang berkualitas? Eh, saya saya bersyukur saya tuh dapat mentor yang sangat bagus.
mentor-mentor saya sebelum-sebelumnya, bahkan sampai saya ada di Famsko pun saya masih memiliki mentor yang sangat kuat dan sangat saya. Dalam pembuatan pakan itu tidak hanya dalam prosesnya saja kita bisa membuat pakan berkualitas. Saya pernah ada dapat slogan dari senior saya, goal in, good process akan menghasilkan goal out. Jadi pakan berkualitas itu tidak hanya ditentukan dalam proses, tetapi mulailah dari awal itu sudah harus ditentukan. Kita harus benar-benar sudah memfilter bagaimana material yang kita gunakan, kemudian proses yang kita gunakan, kemudian bagaimana kita handlingnya dalam saat setelah selesainya, bagaimana kita menyampaikan sampai ke customer. Nah, itu harus berkualitas. Sehingga kalau satu proses aja yang kita tetapkan sebagai suatu parameter kualitas, itu hasil tidak akan maksimal. Jadi di Famsko itu yang berbeda. Kenapa Famsko ada punya slogan Famsko is different? Karena itu kualitas adalah menjadi tanggung jawab semua yang ada di sini, bukan menjadi tanggung jawab satu section, bukan. Tetapi semua bertanggung jawab terhadap kualitas. Semua bertanggung jawab terhadap apa yang mereka hasilkan. Karena kita di sini bicaranya adalah proses. Kalau kita bicara proses, semua orang yang dalam bekerja itu menghasilkan sesuatu. Misalnya Pak Jenel kan menghasilkan sesuatu. Oh ya, sesuatu seperti apa? Oh, saya menghasilkan suatu broadcast. Ya. Itu pasti berkualitas. Jadi setiap orang yang ada di Famsko ini, terutama di plannya Famsko, itu mereka menyadari mereka itu menghasilkan sesuatu dan mereka harus menjaganya. Itulah Famsko is different. Oh iya, betul. Iya, kan ini kemarin kita obrolan di Famsko e-Talk edisi perdana ya Bu ya. Kita bersama Pak Pras karena memang Pak Pras menjelaskan gitu kepada sobat Famsko Indonesia bahwa saya kan bertanya bagaimana kendala produksi dari segi kualitas kan sekarang lagi pandemi dan bahan baku tentunya kan lagi ada perubahan harga, penyesuaian itu berpengaruh tidak terhadap kualitas. Dan Pak Pras waktu itu menjawab kualitas tetap nomor satu. Jadi saya mau konfirmasi langsung nih kepada manajer produksinya nih, gimana tuh Bu mengenai kualitas di saat kondisi seperti ini gitu. Tadi kita bicara Famsko is different. Memang juga itu different ya. Teknologi, kemudian manajemen. Famsko, kita tahu Famsko adalah perusahaan yang besar di Koreanya. Mereka memiliki nama besar. Sepertinya kalau mereka menginvestasikan di Indonesia, tentunya mereka berharap prestasinya akan sama. Nama besar itu tidak dibuat dengan waktu yang sebentar. Butuh waktu yang lama untuk membuat nama besar. Kalau untuk menghancurkan mungkin bisa cepat. Oleh karena itu, seperti kondisi yang seperti sekarang ini, di mana materialnya lagi susah, di mana nilai jual juga susah, nilai beli juga susah. Tetapi di sini kualitas tetap kita menjadi prioritasnya. Jadi customernya Famsko, sahabatnya Famsko tidak usah khawatir. Apapun itu kita bisa memanagenya sehingga pakan kualitas tidak didegradasi. Kita tetap kepada standar yang kita tetapkan. Apalagi Famsko sudah berkomitmen, di mana Famsko adalah perusahaan yang memberikan garansi terhadap pakan-pakannya, di mana kita sudah mengadop proses ISO 22000, di mana pakan itu harus aman dan bermutu yang sampai ke customer, dan kita berkomitmen akan hal itu. Jadi nggak usah khawatir dengan walaupun misalnya harga lagi tidak usah. Kita tetap kualitas nomor satu ya Bu. Iya, Oke. Dan mengenai proses, balik lagi ke proses ya Bu ya. Okay. Mungkin sobat Famsko Indonesia ingin tahu lebih jelasnya nih Bu, lebih jelasnya dan lebih terperinci mungkin ya, termerinci tapi secara global dari mulai bahan baku datang sampai menjadi produk pakan itu seperti apa Bu? Oke. Di dalam plannya Famsko kita dibagi lagi dari beberapa section ya. Ada section quality, ada section proses sendiri, ada proses maintenance, ada purchasing dan segala macam. Awal dari kala kita membuat pakan ini ya material
datang, kemudian kita sampling, dan bahkan sampling ini mungkin lebih detail dibandingkan dengan mungkin beberapa tempat-tempat yang lain, mungkin lebih detail. Dan kemudian kita pemilihan yang sangat-sangat ketat terhadap material-material yang masuk ini. Kemudian material kita storage, bahkan storage-nya pun kita atur lah ya. Kita manajemen storage juga ada, karena kita ada tim logistiknya kita juga di sini. Kemudian baru kita proses. Nah, proses produksi itu sendiri, proses produksi itu mulai dari ada proses intake namanya, proses intake. Kemudian dari proses intake nanti ada proses grind-nya, karena kita Farmsco ini terkenal dengan partikelnya, karena partikel inilah yang membuat Farmsco beda. Nah, jadi ada proses grind di mana Farmsco mempunyai teknologi sendiri dalam proses grind ini. Dia mempunyai standar-standar yang saya pikir ini sangat berbeda dengan yang lain. Ini ciri khasnya Farmsco. Kemudian nanti dari proses grind, baru kita proses mixing. Kemudian karena tipikal produk kita ada yang mesh, ada yang pellet, jadi berarti ada prosesnya pellet, kemudian baru proses pemakingan dan storage. Jadi mungkin secara umum mungkin ini prosesnya kita. Berarti kalau satu hari mampu produksi berapa banyak tuh, Bu? Wah, ini Farmsco desain manufacturingnya, plannya Farmsco, ini kita kalau bicara kita bisa menghasilkan pakan itu 500.000 ton satu tahun. Jadi ini merupakan plan yang cukup besar. Atau sehari mungkin bisa 1.500 kita bisa minimal hari. 1.500 ton ya, Bu? Satu hari, ya. Dan kalau kapasitas maksimalnya satu bulan itu berapa? Satu bulan kita bisa mencapai 45.000. 45.000 ton. Dan untuk saat ini tim produksi nih, Bu, masih standar dengan pembelian, maksudnya jadi pembelian masih terhandle ataukah emang pembelian itu produksi udah kewalahan nih, tidak cukup gitu, Bu? Nah ini gimana nih, Bu? Saya juga kaget, Farmsco dalam 3 tahun ya, atau kemarin kita kemarin pernah mungkin Sobat Farmsco mungkin pernah dengar ada cerita kemarin kalau kita sudah merayakan 1 juta tonnya Farmsco. Dalam 40 bulan kita mencapai produksi dan salesnya 1 juta ton. Itu suatu prestasi yang saya pikir harus kita banggakan. Jadi kendala, kalau bicara kendala sekarang sepertinya Farmsco harus punya pabrik 2 atau 3 lagi. Waduh, luar biasa. Harapannya sih itu, Bu. Tapi ada rencana, Bu, atau memang saat ini belum? Sepertinya mungkin sudah bicarakan kali ya. Nanti sahabat Farmsco akan penasaran nih. Iya, nanti karena, boleh hubungi admin nanti. Karena di media sosial kita juga banyak juga yang bertanya gitu. Oh iya. Apakah pabrik Farmsco hanya di Serang aja gitu, atau ada di lain? Oh, nggak usah khawatir. Kayaknya di sini mulai kewalahan ya terhadap permintaannya customer yang cukup besar ya. Iya. Sehingga kita juga kapasitas di sini juga hampir full. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Farmsco bisa menginvestasikan di daerah Indonesia yang lain-lain. Amin. Dan untuk ini, Bu, mengenai titik kritis pembuatan pakan ya, Bu ya. Itu yang menjadi kendala sejauh ini, ada gak gitu kendala yang dapat menghambat proses produksi, Bu? Sebenarnya kita bicara kalau dalam titik kritis ya. Titik kritis itu adalah di mana kita dalam menentukan pemilihan material yang baik terhadap kualitas. Seperti tadi yang saya sampaikan, kualitas mulai dari masuk sampai dalam proses dan sampai kita menjadi pakan itu harus dipertaruhkan. Jadi yang titik-titik kritisnya adalah saat kita pemilihan material. Kemudian dalam proses sendiri karena Farmsco ini sekarang sepertinya pakan crumble-nya hampir 75%, pakan crumble 75%, dan ini juga harus melewati proses yang cukup detail ya, cukup sulit, dan kualitasnya benar-benar harus dijaga dalam proses pembuatan pelet ini. Kalau pakan pelet itu yang sangat menentukan seperti steamnya, terus partikel materialnya, kemudian temperaturnya, kekerasan pakan itu sendiri, atau kalau orang yang sudah biasa berkecimpung dengan pakan selalu bicara, oh bagaimana dengan PDI-nya oke atau tidak, itu menjadi jaminan bagi mereka. Nah ini yang tetap kita harus menjaganya.
Kita tidak boleh melebihi mengurangi dari standar yang kita tetapkan. Berarti ini Bu, kalau kita benar-benar menjaga ya Bu, dari awal itu kan banyak banget ya Bu supplier bahan baku. Oh Pernah iya, nggak yang misalkan udah masuk kita tolak karena tidak sesuai? banyak sekali. Jadi gini, tim purchase-nya Pamsco itu juga tim yang sangat bagus. Mereka sangat detail dalam seleksi evaluasi supplier. Jadi mereka juga sudah mempunyai standar dalam seleksi dan mengevaluasi supplier. Jadi sebelum mereka melakukan pembelian, mereka sudah melakukan survei dulu. Kemudian si supplier juga tidak bisa semerta-merta buka PO atau buka kontrak. Mereka juga harus memberikan sampel, kemudian mereka dievaluasi dulu. Nah, itu sudah dilakukan oleh tim nya kita. Jadi, kalaupun memang pasti ada aja namanya ground material, kalau lokal material pasti ada aja variasi material yang datang. Tapi kita punya tim quality control Iya. yang juga sangat kuat, sangat kuat. Jadi proses penerimaan di sini juga nggak gampang. Nah, jadi harus material yang oke lah. Iya. Berarti ada nih beberapa kali supplier yang udah datang kita tolak. Wah, ada pasti ada, Oh iya. pasti ada. Dan Dan sebenarnya mereka juga fair lah, karena sebelum mereka melakukan kontrak dengan kita, kita sudah sampaikan spek yang akan kita terima seperti apa. Jadi kalau tidak sesuai spek, mereka harus fair dong, harus terima kalau ini tidak sesuai gitu. Tapi Famsco ini segala Famsco ini apa namanya media-media sosial seperti WhatsApp dan segala macam itu menjadi media yang membantu kita dalam berkomunikasi. Jadi sekarang misalnya kayak ada material datang, kemudian kita tolak atau apa, kalau dulu mungkin kita hanya bicara, oh kita tolak ya, nanti suppliernya nggak percaya gitu. Tapi dengan adanya media sosial yang seperti ini, yang kita jadikan tools kita juga untuk bisa berkomunikasi dengan supplier, jadi kalau kita tolak, kita panggil supirnya, atau terus kemudian kita videokan seperti apa material mereka yang datang, kita kasih, ini buktinya gitu. Jadi sistemnya fair. Saya pikir ini sistemnya fair dan sejauh ini saya sih tidak melihat ada supplier yang benar-benar komplain terhadap tolakan dari kita karena mereka bisa melihat sendiri, oh iya benar material yang mereka kirim tidak sesuai. iya. Dan untuk sobat Pamsco Indonesia, tadi di obrolan kita tentunya sudah dijelaskan ya, baru awal nih Bu, baru awal karena kita baru setengah jam nih Bu. Masih ada setengah jam lagi. Kayaknya bisa sampai buka puasa. Iya boleh deh Bu, boleh sampai buka puasa, gak apa-apa, gak pelit saya di sini Bu. Sampai buka puasa kita ya. Jadi memang untuk Pakan Pamsco sendiri kita di sini berkomitmen, saya konfirmasi langsung kepada manajer produksinya, berkomitmen untuk mengutamakan kualitas gitu, baik dari segi penerimaan bahan baku maupun proses sampai ke produk jadi itu benar-benar dipertahankan kualitasnya. Dan ini Bu, jika kita berbicara kualitas hanya di satu pihak nih Bu, misalkan di Pamsco, oh iya pakan saya berkualitas, tapi di customer bilang lain gitu. Jadi tentunya harus dua-duanya mengokehkan gitu Bu. Betul. Sejauh ini gimana nih Bu? Tanggapan dari customer ataupun testimoni lah Bu dari customer? Pamsco ini paketnya paket komplit, di mana kita berbagi tugas. Pamsco kita ada tim plan. Di lapangan kita ada tim customer care, ada tim sales, ada tim marketingnya kita. Suara-suara dari customer ini memang pasti kita akan kita bahas. Apapun suara customer itu adalah masukan buat kita. Di manajemennya Pamsco tidak pernah menyampaikan suara customer yang jelek itu adalah suatu yang keburukan buat kita, tidak. Tetapi konteksnya adalah suara customer itu adalah improvement buat kita. Nah, jadi kalau ada suara customer di lapangan yang sudah yang disampaikan oleh timnya customer care-nya kita langsung kita biasanya ada joint visit. Jadi antara tim customer care, tim sales, kemudian ada tim plan itu datang ke customer.
langsung kita klarifikasikan, oh seperti apa maunya. Karena kita punya slogan, eh, customer adalah partner kita. Iya, betul. Kebahagiaan customer adalah tujuan kita. Dengan sendirinya customer bahagia, tentu kita akan bahagia. Iya, betul, Nah, betul. ini konteks ini yang harus kita tanamkan dulu. Apabila customer tidak puas dengan kita, itu adalah tugasnya kita. Itu menjadi PR buat kita. Nah, ini kita biasanya langsung kita terjun ke lapangan dengan tim customer care, dengan tim sales, dan kita berdiskusi dengan customer. Customer pengen apa? Iya, Apa masukan customer buat kita? Dan itu akan kita jadikan sebagai improvement. iya, betul. Dan kalau menurut saya pribadi sih Bu ya, mungkin kemarin kita perayaan 1 juta ton ya, Betul. dalam waktu 40 bulan ya Bu. Betul. Dari angka seperti itu aja sih, kalau saya berpikiran customer ataupun peternak Indonesia sudah bisa menerima dengan baik ya produk kita. Betul, betul. 1 juta ton itu bukan angka yang kecil ya. 1 juta ton bukan angka yang kecil. Apalagi itu dicapai dalam kurun waktu 40 bulan. 40 bulan. 40 bulan. Wah, itu waktu yang sangat pendek. Artinya, eh, pakan kita, Ya. baik secara kualitas dan performance, artinya sudah sangat diterima oleh customer. Dan kita nggak bicara kita show up gitu ya, kita nggak bicara kita show up, tapi customer kita yang bicara. Iya, dan untuk produk kita sendiri nih Bu, barangkali Sobat Pamsko Indonesia ada yang belum tahu gitu Bu. Sebenarnya sih Pamsko ini produknya apakah untuk pakan broiler aja gitu, atau ada pakan apa sih gitu. Oke. Sekalian kan Sobat Pamsko lagi nonton juga nih, ada di Facebook, Instagram, dan di YouTube gitu. Produknya apa aja nih Bu? Oke, sahabat Pamsko mungkin nanti bisa berkunjung kepada webnya Pamsko juga. Di dalam webnya Pamsko sudah dijelaskan di situ produk-produknya Pamsko, itemnya cukup banyak. Pamsko memproduksi mungkin secara globalnya adalah pakan poultry ya. Pakan poultry memang kita masih concernnya di pakan poultry, terutama pakan ayam ras. Ada pakan layernya, ada pakan broilernya, kemudian ada konsentratnya layernya juga, dan pakan breeding. Pakan bebek juga kita sudah ada. Dan Pamsko juga mulai dari kita mulai produksi serta mulai kita penjualan, Pamsko termasuk salah satu company yang sangat disiplin terhadap aturan pemerintah. Jadi produk yang kita jual adalah produk-produk yang terdaftar oleh peraturan pemerintah. Jadi produk yang memiliki semua nomor pendaftaran pakan BP. Sejauh ini kita sudah meregistrasikan kode produk kita sebanyak hampir 53 item produk, sehingga ini saya bilang dalam kurun 3 tahun itu itemnya cukup banyak. Yeah. Item cukup banyak. Jadi memang item itu karena permintaan customer juga mungkin ya Bu ya? Betul, betul. Karena kita memang trennya kita adalah kita pengen tahu apa yang customer need. Iya. Nah itu, jadi betul. customer need kita sesuaikan. Dan ini Bu, mengenai teknologi ya, kan Pamsko ini asalnya dari Korea nih Bu. Betul. Untuk teknologi pembuatan pakan di Pamsko sendiri seperti apa nih Bu? Oh ya, secara garis besar memang pembuatan pakan hampir sama, tetapi bagaimana memanagenya inilah yang Pamsko berbeda. Jadi Pamsko merupakan perusahaan poultry terbesar di Korea, dan bagaimana memanage seperti yang di Korea itu yang diajarkan ke kita di sini gitu. Jadi secara teknologi juga kita berusaha meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi itu. Dan di Pamsko ini tidak ada namanya human error. Kemudian human error ini menjadikan sebuah kesalahan fatal yang akan dijudgekan ke operatornya, tidak. Jadi di sini apabila terjadi suatu kesalahan proses dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri karyawan itu akan menyampaikan. Oh. Jadi honesty di sini sangat dikemukakan di sini. Jadi nggak ada yang namanya hal yang ditutup-tutupi dalam pembuatan pakan kita. Kalau dalam proses
buat pakan terjadi ada proses reject itu hal yang lumrah. Hmm. Tetapi di Famsko, pakan yang reject bukan suatu aib atau suatu yang harus dipunishmentkan, enggak. Ya. Karena di sini semua operator apabila mereka menyampaikan dengan sendirinya, mereka membuat suatu kesalahan, malah diapresiasi. Oh. Karena apa? Kalau dia bicara jujur, saya sudah sepertinya ini ada terjadi proses kesalahan, ini akan langsung kita bisa ban, langsung bisa kita antisipasi, kemudian kita bisa selesaikan. Ini kenapa? Kita bisa improve di situ gitu. Makanya tadi dari awal saya sampaikan di Famsko yang menjaga kualitas itu bukan satu tim. Iya, semua ya Bu ya. Semua. Jadi dia dengan sendirinya, oh saya akan membuat pakan yang baik. Tugas tugas saya adalah sebagai seorang pakan pelet, membuat pelet pakan. Kalau misalnya pelet saya nggak bagus, dia nggak akan sampai ngasih sampai ke orang packing gitu. Betul. Jadi dia udah langsung, oh saya tadi ada ini kurang bagus, tidak sesuai gitu. Jadi dia sudah memblok dulu, sehingga proses ini tidak berlanjut. Oke, jadi memang kerjasama semua tim ini Betul. harus benar-benar dijaga ya Bu ya. Kerjasama semua tim, kemudian mereka saling support. Oh iya. Betul. Tadi yang saya bilang juga di Famsko ini sosial media juga digunakan oleh teman-teman di dalam plan, sehingga mereka punya grup-grup kecil yang kemudian grup-grup kecil ini saling menyemangati. Iya. Oh, jadi informasi-informasi itu mereka saling menyemangati, kemudian mereka saling menyampaikan atau ada kendala atau ada apa, nah mereka langsung berkomunikasi di dalam itu. Iya. Nah, uniknya lagi di dalam Famsko ini saya juga bisa sampaikan, Famsko ini adalah tempat belajar yang bagus. Tempat belajar yang bagus. Kenapa? Manajemen itu memberikan peluang kepada karyawannya sebesar-besarnya untuk belajar. Jadi di dalam plannya Famsko itu ada namanya 1 hari buat belajar, one day to study. Jadi kita namanya ada Rabu sharing, atau nanti juga ada agenda hari Kamis bersih gitu. Jadi ada hari-hari yang spesial. Jadi di sini one day sharing itu semua karyawan itu bisa mengikuti, tetapi yang sharingnya pun itu semua boleh sharing. Jadi mau di level apapun dia akan bisa sharing. Jadi mereka bisa untuk memupuk diri menjadi seorang yang menyampaikan apa pekerjaan saya, apa spesialnya saya, kemudian bagaimana saya bekerja ini dan posisi saya begini-begini itu disampaikan. Sharing ke divisi lain itu Bu? Sharing ke divisi lain. Jadi one day sharing namanya kan, one day sharing. Jadi nanti bahkan juga sekarang karena pandemi, itu kita melalui Zoom juga gitu. Jadi semua bisa ikut belajar. Nah, dengan dia tahu pekerjaan teman-temannya, makanya dia jadi bisa antisipasi. Oh, kalau saya buat ke sana, teman saya akan seperti ini. Jadi karena itu dia akhirnya memahami proses orang lain itu sangat penting, sehingga kualitas ini akan terjaga dari awal hingga akhirnya, karena mereka semua tahu prosesnya seperti apa dan mereka peduli terhadap pekerjaan teman-temannya. Kalau customer sendiri itu boleh tahu gak sih Bu proses produksi pakan kita gitu? Oh ya, sebenarnya mungkin di tim marketingnya kita itu sebelum ini karena pandemi ya. Sebelum pandemi kita sebenarnya ada customer visit plan, itu ada. Jadi agendanya ada seperti itu. Kita terbuka. Nah, jadi untuk sobat Famsko, untuk karyawan Famsko, karena memang kita terbuka gitu, karena sekarang lagi pandemi, karena memang sebelumnya sering ada ya Bu ya, sering ada dari customer kunjungan untuk melihat langsung dan memastikan proses produksi gitu di Famsko. Customer gitu. Gimana tuh Bu? Nah, dalam proses penyimpanan ini sendiri, ini tim logistik juga punya kiat-kiat tersendiri. Bagaimana pakan ini bisa disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian Famsko memiliki rule
di mana pakan maksimum simpan di dalam gudang juga berapa. Jadi kita hanya memproduksi pakan maksimum di sini misalnya kesimpan hanya 1 minggu saja di gudang kita. Di gudang sini ya, Bu? Iya, jadi pakan tidak boleh lebih. Oke, misalnya pakan itu nanti umurnya sudah 10 hari, nah ini akan kita lihat. Kita nggak akan bisa keluarkan atau bagaimana gitu. Kemudian Pamko sendiri sudah melakukan riset, Ya. melakukan riset untuk setiap jenis pakannya. Itu masa waktu untuk bisa simpan itu berapa lama. Sehingga kita bisa memberikan masukan kepada customer kita apabila mau simpan berapa lama harus disimpan. Jadi kita bisa sharing sama teman-teman Pamsko. Kalau pakan broiler, usahakan walaupun masa simpan yang diregulasikan oleh pemerintah misalnya dalam 1 bulan, nah kita coba yang untuk bisa simpan sampai 1 bulan sehingga nanti nutrisinya tidak rusak, gunakanlah sebelum 1 bulan gitu. Kemudian atau bagaimana cara simpan yang baik? Cara simpan yang baik misalnya harus menggunakan palet atau sirkulasi udara cukup gitu. Sehingga nanti kualitas pakannya tetap akan terjaga. Oke. Dan sejauh ini juga karena memang ketika pakan sudah di customer, kita juga ada ya tim technical support gitu dan technical development yang memang kita berusaha memastikan gitu pakan yang ada di lapangan di customer itu benar-benar terjaga gitu kualitasnya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kita udah live di YouTube nih Bu. Kita akan coba cek barangkali ada pertanyaan dari Sobat Pamsko gitu. Kita coba cek terlebih dahulu pertanyaan dari Sobat Pamsko nih. Oke. Wah, ada yang dari Jayapura nih Bu. Dari Jayapura juga ikut menyimak nih. Kita sapa dulu dari Jayapura. Halo. Aduh, terima kasih sudah join di sini. Iya, karena memang kita virtual, kita online, tentu akan banyak ya yang mengikuti dari berbagai daerah. Dan kita sapa terlebih dahulu nih Bu. Oke. Iya, halo Sobat Pamsko Indonesia. Ada pertanyaan Padang hadir. Parakan Cikande, Jawilan. Oke, pertanyaan nih yang ikut live udah lumayan banyak juga sih Bu. Oke, kita cek dulu pertanyaannya. Jadi kita memang acara ITOK ini Bu, acara sharing gitu. Sharing, ngobrol santai. Biasanya kemarin kita jam 7 Bu. Diadakan jam 7 malam gitu. Berhubung sekarang bulan Ramadan, jadi memang pasnya gitu jam 4 sore gitu. Sambil ngabuburit ya Bu ya. Sambil nunggu ngabuburit. Ya, ada pertanyaan dari Alperdin. Apakah ada sertifikasi halal untuk pakan? Oh ya, oke, saya bantu jawab ya. Untuk pakan sejauh ini dari pemerintah belum ada. Rule yang kita masih jalankan sesuai dengan rule yang pemerintah tetapkan adalah yang pertama nomor registrasi pakan. Jadi dalam Permentan nomor 22 tahun 2014 ya, itu aturan-aturan cara pembuatan pakan yang baik juga ada. Jadi pemerintah sendiri punya namanya audit, namanya audit dalam proses cara pembuatan pakan yang baik dan benar, atau kita lebih kenalnya dengan CPPB. Nah, semua perusahaan pakan ternak itu harus memiliki sertifikat terhadap CPPB ini. Sehingga kalau dia sudah mendapatkan CPPB ini, baru diperbolehkan untuk jual. Jadi, nah, Farmsko sudah lolos CPPB ini, sehingga kita bisa untuk jual. Kemudian pakan yang bukan sertifikat halal seperti food ya, seperti food, tapi lebih kepada nomor izin atau registrasi label pakan namanya, atau kita sebut dengan singkatan NPP. Nah, apabila semua kode pakan yang sudah mendapatkan NPP, nah ini baru kita boleh jual.
Nah, NPP ini masa berlakunya 5 tahun. Oke. Jadi setelah 5 tahun, kemudian sebelum 1 tahun sebelum habis, nah ini kita sudah harus daftarkan lagi Oh, ke pemerintah. ya. Kalau pakan ini kita ke Deptan ya. Nah, kita harus ke Deptan dulu kita untuk bisa dapat izin jual lagi. Ya. Mungkin Jadi bukan lebih kepada yang sertifikat halal ya. iya, kalau sertifikat halal mungkin kebanyakan di food ya Bu ya. Betul, betul. Mungkin di feed udah ada atau belum ya Bu ya? Belum kayak Belum di ada Indonesia sepertinya belum. ya. Iya. Dan ada pertanyaan lagi gak nih? Ada pertanyaan, apakah Pamsco sudah mendapatkan sertifikasi ISO atau CPPB katanya? Oh ya, tadi udah saya jawab ya. Oke. Ya. Eh, Pamsco dalam 2 tahun saja, tahun 2020 bulan September 2020 bulan September kita sudah mendapatkan ISO 22000. ISO 22000 ini lebih kepada ISO Food Management Safety atau gabungan antara HACCP dengan 9001. Jadi HACCP-nya juga kita dapat. Jadi kalau ISO 22000 ini sebenarnya rekomendasi untuk food, tetapi kita adopt. Berarti Pamsco udah ada nih Bu. Oh, ada dong. Oke, siap. Berarti merupakan apa ya, jaminan mutu dan Betul. jaminan kualitas ya Bu ya? Nggak hanya kualitas saja, amannya juga. Karena kalau ISO 2000 itu yang diutamakan adalah amannya. Oke. Jadi sahabat Pamsco tidak usah takut. Iya, tidak usah takut dan tidak usah khawatir untuk Sobat Pamsco Indonesia. Oke. Untuk jaminan mutu, jaminan kualitas, kita Pamsco udah ada jaminan yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya Bu Betul, ya, betul. secara ISO gitu kan. Ada pertanyaan lagi nggak ini? Karena kita waktu sudah tidak terasa Bu, kurang lebih 10 menit lagi gitu. Tapi kalau Cepat sekali ya. kalau Sobat Pamsco masih ingin bertanya, ya saya ngobrol aja sama Bu Andri gitu. Bisa karena Bu Andri ini sibuk ya, karena Bu Andri ini sibuk. Tadi juga beliau sedang ada di plan. Kita agendakan untuk hari ini sampai jam 5 ya Bu. Iya, betul, Dan betul. ada agenda juga mungkin Ibu di rumah ya Bu, harus perjalanan pulang ke rumah. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari sobat-sobatnya Pamsco, nanti bisa ke admin, nanti saya akan bantu jawab langsung. Iya, siap. Dan terakhir ada pertanyaan lagi gak nih? Kita cek di YouTube ya Bu ya. Atau ini deh Bu, Eh, selama Ibu bekerja nih Bu, kan lama banget nih di feed mill nih Bu. Nah, ada gak hal yang menarik gitu Bu, yang bikin Ibu berkesan sampai inget sampai sekarang gitu, apa tuh Bu? Itu ya. Saya sebenarnya yang sangat berkesan itu sebenarnya memang di Pamsco ini. Iya. Di Pamsco. Karena apa? Eh, Waktunya sekarang baru 40 bulan. 40 bulan itu saya berasa seperti dikagetkan dengan momen-momen prestasi. Dari momen kita mencapai 10.000, Iya. momen kita mencapai 20.000, kemudian 40.000 1 bulan gitu loh. Sampai 500.000 ton dan bahkan kemarin 1 juta ton, itu bagi saya excited banget. Enggak kerasa. Iya. Bahkan saya pikir juga tadinya saya diproduksi, apakah kita mampu gitu. Rasanya untuk mengikuti irama-irama dari permintaannya customer ini gitu. Iya. Tapi tak terasa itu kita bisa melewati semua. Dan saya berapresiasi sekali kepada customernya Indonesia, Pamsco Indonesia. Mereka juga memberikan banyakkan masukan kepada kita untuk kita bisa tumbuh berkembang bersama Pamsco. Oke. Sama ini Bu, pertanyaan lagi Bu, mengenai masukan ataupun komplain ya Bu dari customer gitu. Tanggapan dari Pamsco seperti apa Bu dalam menyelesaikan gitu ataupun menghandle suatu komplain dari customer? Oke. Komplain itu kita menganggapnya bukanlah sebuah hal yang buruk ya. Dan tidak ada komplain yang kita anggap harus ditutupi. Ya. Komplain ini adalah suatu improvement buat kita. Suaranya customer adalah improvement buat kita. Itu konteks yang harus kita tanamkan.
Kemudian customer kita punya tim yang sangat solid, Mas Jenal. Jadi di dalam timnya Pamsco ada tim sales, ada tim support, customer support, ada tim marketing, ada tim plan. Nah, komplain customer ini kita sama-sama handle. Iya. Kita sama-sama mengevaluasi. Kemudian bahkan juga suara customer itu adalah kita anggap, oh ini harus kita selesaikan. Dalam waktu 2 kali 24 jam kita harus memberi jawaban kepada customer. Apakah kita sudah menyelesaikannya Ya. atau tidak? Harus kita verifikasi. Nah ini yang harus kita sampaikan. Jadi suara customer adalah bagi kita adalah Iya. Karena customer itu adalah partner kita ya, partner Bu. kita. Iya. Kalau ada permintaan nih, Bu, ini sama persis dengan pertanyaan dari YouTube juga, ada permintaan dari customer untuk menitipkan obat yang dapat dicampurkan di pakan, itu bisa atau tidak ya, Bu? Oh gini, untuk mencampurkan obat, Pamsco tapi memang punya aturan dalam pencampuran obat. Peraturannya begini, kita bisa terima obat titipan bahasanya ya, tetapi obat ini ada tim yang memfilter, di mana obat ini tidak boleh sembarang obat yang bisa langsung dititipkan ke kita, tidak. Jadi obat yang akan dititipkan customer, kita itu lihat dulu apakah obat itu ada nomor registrasinya, Iya. apakah obat ini live atau tidak, kemudian apakah obat ini bisa mengkontaminasi proses kita atau tidak. Nah, jadi ini dikaji dulu oleh tim PET-nya kita. Jadi ada satu tim kita namanya tim PET, mereka yang akan handling dulu. Kalau memang ada obat mau masuk gitu atau satu customer, oh saya mau pakai obat ini dong gitu. Tapi jadi tim ini memfilter dulu. Kemudian kalau tim PET-nya kita bilang oke, baru kita proseskan. Nah, untuk obat titipan ini di dalam prosesnya di Pamsco ini memang agak dipisah. Maksudnya begini, jadi ada treatment khusus terhadap obat titipan customer ini. Kita tidak bisa mencampurkan dengan prosesnya kita sendiri. Memang jalurnya tetap sama, tapi ada treatment khusus dalam misalnya ada proses plasingan dan segala macam, sehingga obat ini tidak mengkontaminasi proses kita. Oke, iya. Ya Bu, nggak terasa waktunya kurang lebih 4 menit lagi. Oke. Mungkin dari Ibu ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Sobat Pamsco Indonesia, kepada customer setia Pamsco, dan kepada peternak-peternak yang ada di Indonesia gitu Bu. Oke. Silahkan Bu. Oke, sebagus apapun itu pakan, apabila di sahabat Pamsco tidak memanage dengan baik di kandang, ini akan berdampak pada hasil. Jadi saya sih berharap kepada teman-teman atau sahabat Pamsco, terutama customer-customernya Pamsco, kita mulai merubah mindsetnya kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pakan yang baik saja tidak cukup, tetapi manajemen juga harus sangat lebih diperhatikan. Tetapi Pamsco dengan timnya yang cukup banyak, tim supportnya Pamsco akan siap membantu teman-teman customer di lapangan untuk bisa menjadi peternak yang baik itu seperti apa. Kita siap membantu teman-teman customer untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Kita siap sharing bersama, berbagi ilmu bersama. Salah satunya e-talk ini. Iya, betul banget. Ini adalah sharing-sharing untuk bisa nambah-nambah pengetahuan kita sama-sama. Iya, untuk Sobat Pamskopin Indonesia, untuk topik e-talk yang kedua ini mengenai proses produksi pakan berkualitas PT Pamsco tadi udah disampaikan dan dijelaskan oleh Ibu Andri Jalenin selaku manajer produksi PT Pamskopin Indonesia, dan memang kita harus menjaga benar-benar kualitas gitu. Kita di pabrik, Bu Andri bersama tim menjaga kualitas mulai produk itu dibuat sampai produk itu akan dijual, dan harapannya gitu customer dan juga peternak juga dapat menjaga kualitasnya di lapangan gitu. Baik dari segi penyimpanan maupun cara-cara menghandle atau memanage si pakan itu agar tetap terjaga kualitasnya. Dan di akhir nih Bu, kita udah 1 jam, udah pas banget itu, udah jam 16
59, udah mau jam 17, nggak terasa kita 1 jam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Pamskopit Indonesia yang sudah ikut dalam acara ini. Tentu acara ini Pamsko Italk edisi kedua dan akan ada Pamsko Italk edisi ketiga. Dan nantinya akan kita terus gali dan sharing mengenai peternakan dan di luar peternakan, dan tentunya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa seperti Ibu Andrija. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Andrija dan Sobat Pamsko Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa, jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara Pamsko Italk edisi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.